Halo semua, selamat datang lagi di channel Mons Physio yang edukatif, inovatif, rehabilitatif, update, dan yang terpenting nih, leading your recovery. Oke, hari ini seru banget karena kita bakal cerita tentang timetable pemulihan pasca operasi cedera ACL. Saya akan paparkan tentang fase-fase pemulihan atau tahap-tahap pemulihan ACL berdasarkan bulannya. Ini juga tentunya menurut beberapa jurnal dan penelitian yang sudah diakui secara internasional. Timetable yang saya sampaikan kali ini yaitu menurut Pak Syahmir Zain Lesmana, beliau juga merupakan Ketua Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia, memaparkan sejumlah penelitian kemudian dirangkumkan. Dan ini biasanya dipakai untuk kita sport fisioterapi yang ada di Indonesia sebagai acuannya ya. Ini menurut beliau di Indonesia sendiri itu ada 4 fase pemulihan cedera ACL. 1, 2, 3, 4. Tentunya setiap fase memerlukan kriteria atau goal yang berbeda. Oke, saya lanjut untuk fase yang pertama. Fase yang pertama yaitu tujuannya untuk mengurangi bengkak, mengurangi nyeri, meningkatkan nekuk sama lurus teman-teman semua pasca operasi. Dan yang terpenting goalnya pada fase 1 ialah bagaimana jalan dengan normal, jalan tanpa sakit, jalan tanpa kaku. Itu adalah goal untuk fase 1. Fase 1 biasanya timetable-nya atau tahapannya itu 6-8 minggu setelah operasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fase yang kedua. Kalau fase 1 tadi sudah lolos atau sudah lulus, tidak ada lagi nyeri, tidak ada lagi bengkak, nekuk lurusnya aman, semua jalannya aman, masuk ke fase 2. Tujuannya yaitu adaptasi anatomi dan hipertrofi. Maksudnya adalah mengadaptasi otot-otot teman-teman semua ketika mengalami pasca operasi tadi, diadaptasi otot-ototnya, kontraksinya disamakan antara kaki yang operasi dan non operasi. Kemudian hipertrofi. Hipertrofi ini tujuannya untuk membesarkan volume otot. Jadi biasanya program-programnya itu penguatan, dan kemudian ada lagi stabilisasi otot, stabilisasi ankle, stabilisasi glutes atau panggul seperti itu ya. Nah, untuk fase 2 ini timetable-nya yaitu 7-12 minggu. 7-12 minggu untuk fase yang kedua. Oke, lanjut ke fase yang ketiga yaitu agility dan stabilisasi. Untuk fase 3 ini diperlukan waktunya 13-16 minggu setelah operasi. Secara teori seperti itu. Dan yang terakhir yaitu fase yang keempat, itu adalah latihan yang sudah seperti olahraga teman-teman semua. Seperti olahraga sobat-sobat semua. Contohnya ketika teman-teman latih adalah atlet basket, kemudian dilakukan drill, kemudian dribble, zigzag, mengikuti pola olahraganya. Itu contohnya adalah basket. Kalau bola biasanya dribble bola seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan badminton yaitu gerakannya seperti gerakan-gerakan badminton seperti itu. Masuk ke drill atau latihan-latihan yang mengikuti olahraganya. Itu masuk fase keempat. Biasanya pada fase keempat ini waktunya yaitu 16 minggu lebih. 16 minggu lebih itu untuk fase yang keempat. Kalau kita lihat 16 minggu itu adalah waktu yang sangat singkat ya. 4 bulan, bayangkan 4 bulan sudah bisa drill. Itu adalah teorinya teman-teman semua. Kemudian faktanya adalah banyak sebenarnya pasien-pasien kita atau sobat-sobat pejuang ACL itu bertanya, "Bang, gue kok udah 2 minggu tapi kok masih sakit ya?" Atau bahkan pertanyaan kayak gini, "Bang, gue udah 2 bulan gue belum jalan nih, padahal harusnya kan 2 bulan gue udah harus bisa lompat, atau misalkan gue sudah bisa latihan beban," seperti itu. Nah, ini teman-teman kuncinya adalah setiap orang atau setiap klien atau setiap diri kita itu mempunyai recovery yang berbeda-beda. Recovery-nya itu biasanya ditentukan oleh pertama latihan atau fisioterapinya, kemudian yang kedua jenis operasinya, kemudian ketiga adakah bawaan penyakit yang lain, seperti itu ya. Jadi timetable ini
tidak serta-merta wajib seperti ini. Bedakan kondisinya antara orang A yang dia melakukan latihan setiap hari, fisioterapi rutin, kemudian hasilnya pasti jauh lebih bagus ketimbang dengan orang B yang melakukan fisioterapi misalkan seminggu cuma sekali atau 2 kali saja. Tentu timetable-nya berbeda. Seperti itu. Oke, ini adalah timetable yang ada sudah dilakukan di dunia internasional. Memang seperti ini timetable-nya. Tapi diingat sekali lagi bahwa setiap kondisi itu berbeda-beda. Bahkan ada juga jurnal yang mengatakan 6 sampai 9 bulan adalah waktu terbaik teman-teman untuk go to sport, back to sport again. Oke, seperti itu ya. Itu ada jurnalnya mengatakan seperti itu. Timetable ini adalah acuan teman-teman semua untuk sebenarnya target buat teman-teman semua. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan setelah operasi back to the game lagi, return to sport lagi. Nah, ini adalah sebagai bentuk motivasi teman-teman juga. Oh, gue harus 4 bulan, udah harus normal, udah harus bisa lari-lari kecil. Kemudian 6 bulan gue harus bisa masuk ke pertandingan lagi. Seperti itu. Ini adalah suatu pemantik teman-teman juga buat kembali ke olahraga lagi. Oke, buat teman-teman semua pejuang di sana, tetap semangat terus untuk fisioterapinya, tetap semangat terus untuk berjuang, untuk kembali berolahraga, beraktivitas seperti itu. Oke sobat semua, itu tadi adalah timetable atau pemaparan tentang waktu proses recovery pasca operasi ACL. Tentu yang diingat adalah setiap orang mempunyai recovery yang berbeda. Setiap orang mempunyai kondisi-kondisi yang berbeda. Bisa saja ketika melakukan fisioterapi atau sebelum operasi sobat mengalami cedera yang lain selain ACL. Nah, begitu dilatih baru ketahuan ada cederanya, dan itu mengakibatkan proses pemulihannya lebih panjang. Bisa saja, semua bisa terjadi apa saja. Yang terpenting adalah komunikasikan semua kondisi teman-teman ke fisioterapinya. Komunikasikan juga kondisi teman-teman ke dokter ortopedi yang melakukan operasi. Komunikasi ini penting untuk planning ke depannya teman-teman semua juga ya. Oke, itu saran dari saya. Kemudian untuk teman-teman semua, jangan lupa di subscribe di channel ini. Kemudian jangan lupa di share. Dan yang terpenting adalah kritik dan saran buat teman-teman semua untuk membangun channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.